Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Mas Aska. Selamat sore Ibu Wiwi. Sore. Jadi pada pertemuan hari ini saya sebagai dosen pengampu dan Bu Wiwi berterima kasih kepada Mas Aska telah bisa meluangkan waktunya ya untuk dalam webinar kelas manajemen program pada sore hari ini. Jadi pada konten digital praktisi. Nanti kita akan bahas mengenai manajemen program yang telah Mas Aska atau pengalaman dari Mas Aska. Jadi kita pada sore ini seperti sharing session aja ya Bu ya. Iya. Nah, sharing session aja. Jadi teman-teman di sini mahasiswa HI Umrah Mas, angkatan 2019. Teman-teman, jadi setidaknya nanti Mas Aska akan memberikan pengalaman bagaimana di dunia perfilman ataupun di dunia swasta. Dan di sini juga saya harapkan kepada teman-teman di kelas manajemen program untuk dapat mengaktifkan kameranya, karena sebentar lagi kita akan memulai sharing session dengan Mas Firdaus Hatta. Jadi kalau di kelas biasanya ketemu saya dengan Bu Wiwi ya, sekarang pada hari ini kita bertemu Mas Firdaus Hatta, jadi ada perubahan di materinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Bu Wiwi sebagai moderator untuk memperpanjang dalam mata kuliah perkuliahan pada hari ini. Silakan Bu Wiwi. Oke, terima kasih Bu Putri. Sama-sama, Bu. Selamat berjumpa kembali dengan kalian semua ya di paruh semester yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan Bu Putri. Yang sekarang kita masuk pada konten digital nantinya yang akan dikawal oleh Mas Firdaus Aska. Ini panggilannya kalian bisa manggil Mas Aska. Jadi kalian bisa langsung mendengarkan ya yang sudah dialami oleh Mas Firdaus Aska ini dalam terkait dengan apapun yang sudah kita bahas secara materi di pertemuan hingga hari ini ya. Bagaimana sih kita memahami sebuah manajemen, bagaimana kita tahapan dalam manajemen, kemudian membuat program. Terus kemudian kita sudah ingat ya waktu itu bagaimana sebuah perencanaan, bagaimana jalannya program, siapa saja yang harus terlibat, kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu, kemudian bagaimana kita menjalin relasi dan segalanya. Dan ini Ibu berdua dengan Bu Putri memilih Mas Firdaus Aska, ini Mas Aska panggilannya di sini. Ini seorang pengusaha muda ya, masih relatif muda, umurnya nggak jauh beda dengan kalian ya, yang kalian semester 6, tapi sudah mampu untuk cukup terkenal ini di Tanjung Pinang ya. Nih Mas Aska ini terutama di bidang pembuatan film dan segalanya yang terkait dengan konten-konten film ya, iPhone Picture ya Mas Aska ya. Ini sudah dipakai oleh berbagai instansi, kemudian outputnya juga sudah bisa kalian lihat nih di YouTube-nya ya, ada beberapa film produksi dari iPhone nih, seperti ada Japin Penyengat yang sudah melihat itu sampai ribuan, kemudian ada Suku Laut, kemudian ada waktu itu malah menang juga filmnya terkait dengan Akau dan sebagainya. Dan ini cukup menarik ya. Jadi kalian bisa langsung mendengarkan tidak hanya sebuah teori-teori atau pemaparan yang seolah textbook gitu ya, tapi bisa langsung dengan praktisinya langsung, dan mudah-mudahan kalian semakin termotivasi dengan apa yang sudah baik Bu Ibu maupun Bu Putri sampaikan kepada kalian. Ini perkenalan singkat. Langsung saja Mas Aska untuk menyampaikan sharingnya, silahkan. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih Bu Wiwi dan Ibu Rizky udah kasih kesempatan. Saya kalau sharing-sharing gini sebenarnya senang bisa sharing pengalaman saya. Mungkin ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil pelajaran gitu kan, karena usianya mungkin juga nggak terpaut jauh ya Bu. Iya. Sekarang usianya 28 tahun. Iya. Jadi mungkin saya mulai dari pengalaman saat ini ya Bu ya. Oh iya.
saat mau memasuki dunia kerja ya Bu ya? Iya, mulai Mas Aska nih dulu bekerja di perhotelan ya. Iya. Ikan di swasta, terus akhirnya memutuskan mandiri. Nah ini luar biasa ya untuk anak muda sekarang. Gimana Mas Aska? Jadi saya tamat kuliah itu tahun 2018 Bu, dan saya kuliah di Departemen Bahasa Inggris Pendidikan di salah satu universitas sekolah tinggi di Tanjung Pinang, STIMU. Saat itu sebelum tamat kuliah, saya juga kerja sebagai freelance dan berbagai perusahaan lah gitu. Sebelum tamat di 2018, saya coba masuk ke dunia kerja ya di Lagoy gitu. Pada saat itu saya juga nggak nyangka saya bisa kerja di sana gitu. Saya pikir hanya orang-orang yang punya background di perhotelan dan segala macam, tapi karena saya punya sesuatu kayak komunikasi bahasa Inggris saya bagus, jadi waktu itu ada kesempatan dan saya memberanikan diri ketemu ibu direktur di salah satu perusahaan dan saya dapat kerjaan kayak gitu. 2018 sampai akhir 2020 saya kerja di perhotelan dan karir saya sebenarnya lumayan cepat kayak gitu. 7 bulan di perhotelan itu dapat 1 kali promosi. Yang awalnya saya di front office sebagai educator karena soft skill saya public speaking dan saya berkontribusi di departemen sehingga saya dipromosiin gitu kan. Awalnya tuh saya mikir orang-orang yang kerja di perusahaan itu yang apa ya, maksudnya hard skill itu dibutuhin gitu, tapi juga sebenarnya soft skill itu yang ngebantu kita banyak berkontribusi di perusahaan, di dunia kerja, dan ngebantu kita bersosialisasi di lingkungan kerja gitu. Jadi kita bisa lebih stand out dibanding teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi soft skill tuh penting kayak gitu, apalagi di perusahaan ya, di industri kayak gitu. Mungkin kalau di perusahaan itu opportunity-nya banyak gitu, apalagi di perhotelan kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya baru mau masuk di dunia kerja, coba aja kayak gitu ya, dan berani ngambil resiko sih. Saya waktu itu 7 bulan itu saya ditawarin di challenge, berani nggak ngambil posisi ini gini. Sebenarnya experience saya belum banyak gitu, tapi karena saya beranikan diri, sebenarnya experience saya belum cukup kayak gitu, sehingga pas menjalani posisi itu sebagai trainer, jadi saya bagian dari HR, posisinya mentrain staff kayak gitu. Jadi saya learn by doing kayak gitu. Jadi saya banyak nge-push diri saya, belajar ekstra dan lembur lah kayak gitu untuk bisa perform di kerjaan kayak gitu. Jadi mungkin kalau di perusahaan opportunity-nya lebih banyak, yang penting kita berani aja ngambil ini, karena juga kita masih muda kan. Jadi cobain banyak hal. Setelah itu saya pindah ke hotel resort lain dengan posisi yang lebih tinggi sebagai training eksekutif. Setelah itu pas COVID masuk kan Bu ya? Iya. COVID masuk. Setelah itu pada saat itu saya udah mau apply ke luar negeri gitu. Saya waktu itu mau apply ke kapal pesiar gitu. Dan ada beberapa kerjaan juga di luar negeri yang sempat interview. Akhirnya COVID, habis itu gagal. Terus sebenarnya kontrak saya masih lama di hotel. Saya mikir kayak saya mau ngelakuin sesuatu kayak gitu ya. Jadi sebenarnya pas saya kerja di hotel, saya udah jalan usaha saya gitu. Private Picture ini terbentuk di 2019 lah, 2018 akhir kayak gitu. Ini saya jumpa teman-teman lain yang punya passion juga di film, di visual kayak gitu. Jadi saya kerja di hotel, saya juga running usaha ini kayak gitu. Jadi pas udah COVID itu, ternyata kerjaan di content creation, visual, pembuatan video itu demand-nya udah mulai meningkat nih, ada gitu kan. Jadi kayaknya saya mikir kayaknya kalau bisa fokus di sini bisa bagus nih kayak gitu. Dan ternyata iya, saya resign dari usaha dan saya fokus di production house. Jadi usaha saya namanya iPhone Picture, itu yang bergerak di bidang production house, produksi video,
visual, foto dan desain kayak gitu-gitu. Tapi kita fokus specialize ke perusahaan dan government gitu. Bu, penyampaian saya terlalu cepat nggak ya? Tidak. Nggak ya, aman ya? Iya. Jadi fokus di dua itu. Waktu itu kita masih ngambil wedding juga kayak gitu buat wedding. Tapi karena saya pikir bagusnya kalau suatu brand atau usaha itu dispesialisasi itu lebih bagus karena kita ada positioning yang buat kita beda dibanding kompetitor lain. Jadi kita udah mulai ngelepasin job wedding. Jadi kita fokus ke company and government kayak gitu. Jadi semakin kita menspesialis itu ternyata demand-nya semakin ada kayak gitu dan kita juga nggak nyangka gitu. Jadi kayak gitu kita juga mulai jalan marketing secara digital. Ya, jadi saya mulai hire beberapa yang untuk handle marketing, juga untuk editor dan tim lain secara freelance kayak gitu. Sampailah sekarang kayak gitu. Udah beberapa project yang kita kerjain, film pendek, film dokumenter, company profile kayak bandara dan beberapa kampus. Saya juga pernah magang, dapat opportunity di Australia. Kenapa saya juga tertarik ke film passion ke visual audio ini? Waktu itu saya magang di Australia itu dapat kesempatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Nama programnya Australia Indonesia Youth Exchange Program gitu kan. Karena pendidikan saya sebenarnya kan backgroundnya guru. Tapi saya interest di fotografi dan filmmaking. Jadi saya request ke penyelenggaranya, boleh nggak kalau saya magang di perusahaan institusi fotografi di Australia. Itu ada satu institusi yang menangani khusus film dan seni kayak gitu. Jadi dia kayak dinas gitu ya, mungkin yang menaungi khusus gitu. Jadi di situ saya belajar banyak lah. Jadi kayak ini kayaknya menarik kayak gitu. Jadi saya belajar visual, mulai start belajar video dari 2015 dari situ, dari magang situ, dan ongoing sampai sekarang kayak gitu, Bu. Oke. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Mas Askal, bagaimana menjaring relasi gitu ya? Karena ya menjaring relasi dan mencoba untuk tetap eksis gitu ya, karena sudah akhirnya memutuskan untuk mandiri gitu kan. Nah, untuk itu tentu banyak kendala ya, tentu terus untuk survive-nya juga bagaimana gitu. Oke. Soalnya dunia usaha, dunia bisnis ini lebih challenging, to be honest, karena kita nggak ada bosnya kan, maksudnya jadi kita harus nge-push diri kita dan usaha kita gimana bisa sustainable kayak gitu. Salah satunya mungkin lewat networking juga kayak gitu. Jadi relasi itu adalah hal-hal yang paling esensial juga di usaha kayak gitu. Kalau seandainya kita punya produk atau skill yang bagus gitu, tapi kalau kita nggak banyak kenal orang itu kayaknya susah juga untuk dapat kesempatan, karena orang tidak hanya mau meng-hire karena orang itu bagus, tapi dia kayak nyaman dengan kerja dengan siapa gitu. Jadi kalau kita bisa kenal banyak orang, jadi kita bisa berkolaborasi dan dapat kesempatan kayak gitu. Saya juga awalnya pada saat masuk di Lagoy, kan saya kerja dan saya usaha juga, Bu. Jadi waktu itu saya nawarin ke salah satu GM-nya, karena saya kenal, mau nggak Pak kita bikinin video promosi kayak gitu. Kami nggak minta bayaran gitu, kami buatin karena memang kami senang kan, pengen explore, dapat nginep gratis, terus kayak bikin video promosi gitu. Akhirnya kami bikinin, terus mereka ngeliat kayak suka dan hasilnya bagus. Terus setelah itu kita dipanggil terus untuk produksi kayak gitu. Jadi maksudnya kita untuk mau dapetin kesempatan itu kadang kita harus mau ngasih value atau sesuatu untuk orang lain gitu, biar kita dapat itu juga gitu. Maksudnya banyak sering ngasih value kayak gitu juga. Pada saat kita baru masuk ke industri tertentu kan kita nggak dikenal orang, dan juga di perusahaan gitu. Kalau misalnya kita hitung-hitungan nggak mau ngasih apa yang kita bisa, orang itu nggak akan bisa melihat value yang kita punya gitu, skill apa yang kita punya. Kayak di perusahaan dulu saya juga, walaupun saya itu kerjanya di HRD, mentraining orang, tapi saya bantu perusahaan untuk
ngasih skill saya di hal lain gitu. Contohnya saya bantu di marketing and sales, jadi saya bantu produksi video pada waktu saya itu ada CEO-nya gitu. Ternyata mereka ngelihat, oh bagus videonya kayak gitu. Jadi nama saya kayak mulai dikenal lah gitu di perusahaan itu gitu. Jadi itu tips juga sih buat teman-teman, kalau kita baru terjun gitu kayak kita lakuin aja, nggak usah hitung-hitungan gitu. Hitung-hitung itu nambah skill kita, juga nambah relasi dan networking, karena value dan skill yang kita punya jadi orang tahu kayak gitu. Lewat itulah kesempatan hadir kayak gitu sih Bu. Oke, nah ini terkait dengan yang mereka pelajari selama ini, bagaimana sih membuat sebuah project ya, ketika Mas Aska dapat project gitu, nah itu persiapannya tuh apa aja gitu. Nah, tentu bisa dikasih contoh salah satu project yang menurut Mas Aska nih paling, wah inilah project yang setelah ini saya tuh paling oke nih, terus ini nyaris sempurna gitu menurut Mas Aska. Jadi bisa di-sharingkan persiapannya, kemudian apa saja gitu dan seterusnya. Kalau untuk proses persiapan, kita banyak sih project Bu, tapi mungkin yang paling kompleks yang pernah saya alami gitu. Waktu itu ada buat film, salah satu produksi film untuk Lembaga Adat Melayu Pon Riau, film pendek yang prosesnya cukup kompleks gitu dan makan waktu lumayan lama kayak gitu. Tapi sih secara general, ketika kita mau melakukan suatu project, kita sebagai production house atau apa ya, pihak yang memberikan jasa harus benar-benar mengerti dan mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kayak kita riset juga, terus menanyakan kepada institusinya ini tujuan videonya apa kayak gitu secara rinci. Jadi pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat apa, atau ada misi tertentu yang ingin disampaikan sedetail mungkin. Setelah itu kita juga riset kan dengan tim, dan kita mulai melibatkan orang-orang yang punya expertise di bidang itu. Misalnya kalau tentang pendidikan Melayu, tentu kita kolaborasi dengan orang-orang ahlinya nih ya di bidang Melayu kayak gitu Bu. Jadi kita kolaborasi, terus juga kita ngebuat nih timeline produksinya kayak gitu, mulai dari praproduksi tadi termasuk brainstorming, menentukan visinya, brainstorming, terus juga pas produksinya nih butuh berapa lama kayak gitu. Kemarin kalau pembuatan film itu butuh sekitar seminggu lebih ya lah, 10 harian untuk produksi, dan kita juga tentunya nentuin nih siapa-siapa aja yang dibutuhkan pada saat produksi. Juga yang nggak kalah penting tuh budgetingnya. Jadi kita menyesuaikan jangan sampai over budgeting kayak gitu. Jadi juga dari awal tuh kita udah tahu budget yang kemampuan dari institusi itu untuk memproduksi sesuatu. Jadi kita bisa estimasikan berapa lama durasi film yang bisa kita buat dan produksinya berapa lama. Setelah itu ya pasca produksi di editing proses, di apa ya, kalau banyak proses teknis yang kita lakuin kayak gitu. Setelah itu mungkin kita evaluasi kayak gitu sama-sama. Kita minta input dari institusinya juga, apalagi yang mungkin bisa di-improve gitu sebelum ininya dirilis kayak gitu, produknya Bu, kayak gitu, videonya, filmnya. Oke, jadi artinya ada sebuah perencanaan, kemudian proses, dan tentu yang terakhir ada sebuah evaluasi gitu ya Mas Aska ya? Iya Bu. Ya, oke, seperti yang kita pelajari selama ini. Nah, kemudian gimana rasanya ya? Di sini ini bukan ini langkah-langkah, tetapi juga langsung dialami oleh Mas Aska ya, ketika masuk ke dunia yang mandiri. Tentu kan persaingannya cukup banyak ya, apalagi masih muda, kemudian masuk ke dunia yang sekarang itu permintaannya sangat banyak ya, yang di pembuatan film dan sebagainya, karena setiap instansi kan membutuhkan itu gitu. Nah, bagaimana bisa bersaing dengan para pendahulunya gitu ya, kalau lah kita tidak bisa bilang senior ya, para pendahulunya, dan ternyata Mas Aska ini berhasil gitu loh, bahkan bisa melebihi mereka gitu.
Itu Mas Aska. Caranya gimana gitu, sebuah ininya, Waduh. pengalamannya. Kalau saya ini sih Bu, kan kita kayak anak muda kita belajar banyak hal ya. Jadi kalau di dunia bisnis ini kita nggak hanya belajar tentang technical skill atau expertise yang kita lakuin nih. Misalnya kita belajar tentang teknis atau produksi film, tentang cahaya, tentang storyboarding segala macam. Tapi juga kita belajar kayak sales and marketingnya, gimana kayak kita buat promosi atau buat sesuatu yang beda kayak gitu. Terus juga sosial media kayak YouTube, portfolio kita itu kita tampilin gitu. Ini juga kalau kita tuh produksi kita ambil referensi yang lebih jauh lah, maksudnya kayak mungkin kita ambil referensi dari luar kayak gitu yang PH di sini tipikal buat videonya gimana sih kayak gitu, kayak kita lihat, kita pelajari, kayaknya ada sih sesuatu yang mesti diimprove gitu, dan itu butuh apa ya, kayak keberanian untuk ngelakuin itu gitu. Kayak salah satu contoh produksi di bandara kemarin, saya tuh eksperimen juga ngelibatin banyak orang di produksi itu, walaupun sebenarnya budgetnya nggak besar banget, tapi saya coba hal itu dan buat diferensiasi di video ini gitu. Dan ketika saya lakuin itu dan treatmentnya berhasil di proses itu, dan kita benar-benar kayak lumayan ngabisin waktu, tapi akhirnya tuh kayak kita puas gitu dengan hasilnya. Ternyata dengan kayak gini ini juga ya bisa ngasih hasil yang beda kayak gitu, dengan detailing-nya yang beda, story-nya juga kita ngasih beda gitu. Jadi pendekatannya lebih ke komersil kayak gitu. Jadi kita harus kayak berani sih ngasih sesuatu yang beda kayak gitu. Walaupun maksud secara cost margin kita kayak tipis, tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting kita pertama kualitas jasa atau produk yang kita kasih itu ngebuat orang puas kayak gitu awalnya, Bu. Oke, jadi artinya sebuah ini ya, kita kan juga belajar ya, nih teman-teman juga belajar faktor-faktor kegagalan proyek maupun program gitu. Nah, itu pernahkah Mas Aska tuh merasa wah ini gagal gitu selama sepanjang perjalanan berkarir di bidang ini, di bidang apa ya, film ya, di PH yang ini. Kalau ngomongin kegagalan pasti banyak, Bu, apalagi kita yang ngelakuin pasti juga ngerasa ada yang miss kayak gitu. Apalagi dulu juga pernah juga kena inilah, dikasih input ya, masukan, kita kayak terima juga gitu, kita belajar sesuatu dari situ. Justru saya malah mindsetnya gini, nggak apa-apa kita ngelakuin kesalahan, kita dapat input, yang penting hubungan kita dengan klien atau dengan institusi itu tetap baik kayak gitu. Di satu sisi kita menjaga hubungan, komunikasi, tapi juga di satu sisi kita kayak berkembang juga. Jadi kita terima dan dengerin gitu, kita evaluasi gitu. Oh ini ada yang salah di sini gitu. Jadi kita juga kadang kan kita tuh ada egoisme juga gitu. Kita pengennya kayak gini loh, secara visual nih bagus nih segala macam. Tapi sebenarnya keinginan atau kebutuhan orang institusinya nggak kayak gitu. Jadi butuh perspektif mereka gitu, untuk kita bisa berkembang kayak gitu. Kebutuhannya apa kayak gitu. Jadi saya juga banyak juga, Bu, ngalami kesalahan kayak gitu sampai sekarang, dan itu saya percaya adalah bagian proses untuk ngebuat kita lebih mengimprove knowledge kita dan skill kita kayak gitu. Oke, Mas Aska, satu lagi nih, tapi agak sensitif ya. Nah, sensitifnya begini, terkait dengan misalnya ini, ternyata keuntungannya tidak banyak atau justru malah rugi gitu secara benefit. Nah, kayak bagaimana mengatasi hal itu gitu? Oke. Keuntungannya tidak banyak. Kalau hitung-hitung cost, pernah beberapa project yang kayak kita tuh, apalagi di awal-awal ya, Bu, itu kita kayak ngeluarin cost sendiri atau ada yang impas, itu juga pernah. Tapi kalau kami sih, atau saya pribadi ngelihat itu sebenarnya nggak rugi gitu. Kita membuat karya kan, jadi sebenarnya ada esensi kepuasan juga dari diri kita gitu.
Dan ketika kita ngebuat suatu project itu kayak banyak pelajaran atau nambah jam terbang kita kayak gitu. Walaupun mungkin secara materi kita nggak gitu untung, tapi kita bisa belajar sesuatu gitu. Pernah ada beberapa orang yang mau kolaborasi sama saya kayak gitu. Jadi mereka bilang ini nggak ada budgetnya gitu. Dan kalau saya pribadi, ya kita nggak apa-apa kita lakuin, tapi kita buat hasil videonya tuh harus bagus banget gitu. Karena kita rugi kalau seandainya kita ngebantu tapi hasilnya biasa-biasa aja, karena nggak bisa ngasih portfolio yang bagus, dan juga kita nggak bisa belajar sesuatu kayak gitu. Jadi kayak gitu sih perspektif yang harusnya kita iniin, Bu, kayak jadi investasi aja kayak gitu ya, untuk skill kita. Wah, luar biasa ini ya pengalaman Mas Aska. Nah, ini kesempatan untuk kalian untuk sharing maupun bertanya yang terkait dengan ataupun sebuah kegamangan bagi kalian yang akan memasuki dunia kerja ataupun terkait dengan materi-materi dari Ibu maupun Bu Putri. Silakan. Kesempatan bagus nih, langsung dengan praktisinya. Iya, tanya aja anything. Silakan. Bisa sharing. Silakan, kesempatan bagus ya. Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silakan Evita. Bu, apa suara saya jelas? Jelas, cuman kameranya kurang naik sedikit, jadi hanya nampak mata. Oke. Maaf, Bu. Oke. Jadi saya ada 2 pertanyaan ke Mas Aska. Jadi pertanyaan yang pertama saya, tadi Mas ada menceritakan mengenai karir Mas di bidang perhotelan, dan Mas memilih resign dari karir tersebut, padahal selama di sana Mas menceritakan karir Mas itu meningkat, bagus dan segala macamnya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, bagaimana, apa yang memicu Mas untuk keluar dari comfort zone dan memilih mengejar passion Mas? Mungkin jawaban Mas bisa menjadi tips untuk kami lah, misalnya ada dari kami yang takut untuk mencoba. Dan pertanyaan kedua saya, ketika Mas membuat project, kira-kira dari Mas sendiri kriteria orang-orang seperti apa yang sekiranya akan Mas mau ajak untuk ikut mengerjakan project tersebut? Terima kasih, Mas. Oke. Yang kedua? Pertanyaannya bagus banget, Bu. Saya langsung jawab, Bu. Oh ya, silakan. Jadi itu tadi ada sesuatu yang missing ya. Jadi saya kan memang karirnya bagus banget nih kan, dapat kesempatan dan promosi secepat itu, dan orang harus butuh bertahun-tahun untuk dapat kesempatan itu. Jadi ada sisi yang saya nggak ceritakan kayak gitu ke teman-teman gitu. Pada saat saya waktu itu fokus di karir, saya tuh benar-benar kayak nge-push diri saya, kayak setiap hari belajar, setiap hari improve, evaluasi, goals atau tujuannya tuh ditulis, benar-benar kayak gitu, Bu. Jadi yang kayak benar-benar budak korporat banget lah kayak gitu. Tapi ada satu hal yang saya missing gitu. Ternyata mental health saya waktu itu kurang bagus gitu. Saya nggak nyadari itu saya stres di rumah kayak gitu. Karena saya yang nge-push banget diri saya. Jadi walaupun kayak misalnya kalau dilihat kurva atau grafik tuh saya cepet banget gitu ya, kayak terbang. Tapi masalahnya ini tidak sustainable gitu. Saya nggak enjoy apa yang saya lakukan gitu. Karena saya nge-push terlalu kuat dan saya nggak begitu menikmati apa yang saya lakukan gitu. Secara ini bagus tapi tidak sustainable, tidak bisa lama gitu. Jadi saya namanya di kantor dan kita punya atasan, jadi ada beberapa hal yang di perusahaan itu yang saya tidak sejalan gitu. Dan saya kan waktu itu orangnya yang suka baca buku banget, saya kutu buku. Jadi saya merasa hal-hal yang saya lakukan, implementasiin di departemen saya di training itu benar, tapi tidak bisa diterima oleh atasan kayak gitu-gitu. Jadi ada egoisme saya juga sebagai anak muda, dan akhirnya kayak ya udahlah resign aja lah kalau kayak gini kan. Saya mikir saya kalau running hotel mungkin akan lebih bagus gitu, karena saya pikir kalau saya punya knowledge-nya. Ya ternyata nggak kayak gitu juga. Setelah saya resign saya mikir juga menjadi seorang pemimpin tuh nggak gampang gitu, bukan hanya satu departemen atau satu aspek yang dipertimbangkan, tapi banyak juga aspek lain ya. Saya kan sebagai anak muda yang punya egoisme terus kayak gitu, is okay gitu, tapi saya nggak nyesel juga sih. Jadinya saya mencoba hal baru kayak gitu di ini. Jadi kalau
pesan saya untuk anak muda, jangan takut coba gitu, karena umurnya masih muda banget kayak gitu. Jadi kayak kita coba banyak hal aja, coba banyak skill dan opportunity. Jadi nanti kita bisa belajar banyak dan kita tahu kita arahnya kemana gitu. At the end kalau kita udah dewasa, udah besar, kita mulai bisa menentukan spesialisasi kita kemana dan kita bisa mulai mengerucut kayak gitu. Dan tadi pertanyaan kedua tadi apa ya Bu ya? Soal saya lupa ya. Maaf Bang, pertanyaan keduanya ketika Mas ingin membuat project atau program atau apapun itu, kriteria orang-orang seperti apa yang Mas pengen ajak? Oke, pertanyaan bagus. Jadi pengalaman saya kayak gitu, nyari tim atau orang itu challenging. Saya di HRD aja yang dulu di perusahaan untuk merekrut orang itu kita banyak aspek yang kita lihat gitu kan. Kadang ada orang yang jago di technical skill-nya gitu. Misalnya editor, dia jago banget ngeditnya gitu. Technical skill. Tapi attitude-nya kurang gitu, kurang tanggung jawab, kurang bisa misalnya ada deadline segini. Dia nggak bisa stick sama itu dan itu bikin kita pusing ya gitu. Makanya kita dari awal kita ngeliat dulu karakternya. Misalnya dia secara technical skill-nya kurang gitu. Tapi kita bisa edukasi di bagian itu. Tapi kalau untuk karakter orang, untuk ngebuat orang menjadi bertanggung jawab dari nggak tanggung jawab itu susah. Jadi kayak mendingan cari yang skillnya biasa-biasa aja secara teknikal kalau saya. Tapi dia bisa kerjasama kayak gitu, komunikasinya enak. Dan ketika ngerjain di project di lapangan, dia nggak nyusahin kita gitu. Karena karakter orang di lapangan tuh kayak kalau banyak kesulitan kan di lapangan tuh kelihatan banget gitu. Yang bikin saya sebagai project leader tuh tambah pusing. Jadi menurut saya yang cari karakternya dulu, kita lihat kira-kira bisa nggak, kita mampu nggak kerja sama orang seperti ini, nyaman nggak. Jadi ketika itu udah dapet, oke. Technical skillnya ada nggak gitu. Jangan juga kita misalnya kita nyari orang yang based on itu aja tapi nggak punya technical skill, nanti kita juga pusing gitu. Tapi tergantung deadline projectnya kayak gitu. Jadi dia bisa improve di situ dan juga at least dia udah tahu basic. Jadi kalau saya perspektifnya kayak gitu Bu. Juga dulu di hotel juga kita nyari orang-orang yang karakter atau attitude-nya bagus gitu. Banyak juga kan di hotel dulu, bahkan HR director saya bilang kayak attitude is more important than skill gitu. Kayak karakter attitude orang kalau di hospitality itu paling penting daripada skill. Karena skill itu bisa diajari, kita ada HR, ada training department, dia bisa learning by doing. Tapi kalau misalnya dia nggak punya karakter yang bagus, kita susah untuk ngebentuknya, malah dia jadi potensi troublemaker di perusahaan kayak gitu. Oke, cukup ini ya, memotivasi. Dan ini entah suatu kebetulan atau enggak, tadi pagi tuh Ibu baca ini terus Ibu pasang sebagai status WA ya. ini pas ya, tapi sebetulnya tadi nggak pas sebetulnya, kok ini kok pas dengan yang mau kita sampaikan di sini. Nah, ini ada kalimatnya gini. Jika kamu capek tapi kamu senang, berarti kamu berada di jalur perjuangan yang tepat. Nah, ini tadi juga pas dengan yang dipilih oleh Mas Aska tadi. Jadi tidak hanya Mas Aska yang masih muda kemudian berani ngambil keputusan, Ibu yang sudah tua pun gitu juga. Sudah mau di akhir perjalanan pun kalau itu sudah merasa cari, kita coba mencari yang memang sesuai pas dengan passion kita tentunya ya. Betul ya gitu Mas Aska. Ini ada satu lagi yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Karina barangkali silahkan. Ya Bu, kedengaran suara saya Bu? Kedengaran. Baik, selamat sore semuanya. Nama saya Karina Salsa Fitria. Izin saya mau menanyai mengenai terkadang di saat kita ingin menjalankan sebuah proyek atau usaha, kadang kan sering kali terkendala di ide. Jadi gimana sih caranya agar selalu mendapatkan ide-ide kreatif dan inovatif di tengah persaingan yang sangat ketat gitu. Jadi gitu Bu pertanyaan saya. Oke, makasih Karina. Nah ini silakan dijawab Mas Aska. Menarik nih. Ya ini menarik banget ya. Kayak setiap orang dari kita sih pasti ngerasain proses nyari ide dan kadang nggak gampang gitu, stuck gitu. Kalau kita sih di filmmaking Bu atau industri kreatif ini, kalau saya kan juga ada beberapa referensi buku tentang ide yang saya pernah baca gitu. Jadi kalau seandainya kita mau nemuin ide atau sesuatu,
itu kita harus perbanyak baca dulu informasi atau literasi di subjek atau bidang yang mau kita buat gitu, kita gali. Setelah kita udah baca informasi umum atau khusus, jadi perbanyak baca dulu. Setelah itu renungkan gitu. Dan kadang kita ngerenung aja itu nggak bisa dapat ide sekaligus gitu. Kita juga perlu ngobrol atau ketemu orang-orang yang punya expertise di bidang itu atau di sektor itu. Kadang orang itu bisa ngasih POV based on experience dia yang kita nggak dapat di textbook atau buku, yang ngebantu kita nemuin ide kayak gitu. Juga kayak penelitian tuh saya pernah baca, katanya kalau kamu mau nemuin ide, itu kenapa ide itu muncul ketika kita mandi atau pas kita relax gitu. Karena pada saat kondisi itu otak kita tuh sedang relax gitu. Jadi ada bagian otak kita ya di kepala itu prefrontal cortex, ketika dia dalam keadaan yang relax, ide-ide atau executive function itu akan bekerja lebih efektif gitu. Saya baca literasinya kemarin. Jadi somehow itu kayak ngebantu gitu. Jadi kalau misalnya kita nyari ide stuck, udah berhenti dulu, kita ngelakuin sesuatu yang lain dulu, enjoy dulu, kayak gitu. Nggak bisa dipaksain gitu ide yang bagus. Kadang kan kita lagi nyetir atau bawa motor, tiba-tiba muncul nih, oh iya kalau kita bikin kayak gini gimana, kayak gitu. Jadi itu it takes time kayak gitu. Tapi kalau misalnya deadline-nya juga sempit, ya mau nggak mau harus nge-push nih. harus ngobrol sama banyak orang dan harus baca subjek atau di subjek yang kita ingin lakuin gitu. Oke. Sudah ini Karina, mau ada lagi? Sudah cukup? Cukup, Bu. Terima kasih. Wah, ini banyak yang berminat ini, Mas Aska. Ini ada Guntur. Silakan Guntur. Ya silakan. Silakan on cam, Guntur. Selamat sore. Ini Bu, saya tidak bisa ini Bu. Ini karena ada kendala sedikit Bu. Boleh ya Bu? Ya, suaranya kurang jelas Guntur. Dengar Bu? Tapi agak ini. Tapi silakan dilanjut saja. Oke. Jadi selamat sore semua. Perkenalkan nama saya Guntur Irawan. Jadi di sini Mas Aska, saya mau menanyakan lebih ke arah budget. Jadi kan si Karina ke arah ide, nah sekarang saya ke arah budget. Jadi lebih ke arah ini sih, lebih ke mandiri. Nah jadi katakanlah saya tuh punya project yang sudah saya pikirkan, sudah saya susun sedemikian rupa, cuman tinggal mengeksekusi yang belum. Cuman terkendala dengan budget. Nah, dikarenakan saya mandiri di sini, jadi kan paling tidak pertama saya harus mengambil risiko. Risiko pertama itu harus mengeluarkan budget dari diri sendiri. Kedua, opsi kedua itu ya dengan menggunakan jaringan networking. Jadi pertama, dengan opsi yang pertama budget saya sendiri itu sangat terkendala. Jadi tidak memungkinkan saya mengeluarkan budget dari diri sendiri. Kedua, ketika saya menggunakan networking saya, jaringan networking saya untuk membantu dalam proyek saya, itu sama juga terkendala. Nah, jadi terkadang kan banyak nih orang-orang memiliki sebuah ide, memiliki sebuah gagasan atau sebuah proyek yang sudah disusun sedemikian rupa, sudah bagus, tinggal mengeksekusinya saja, hanya terkendala di budget. Sedangkan opsi yang kedua itu agak minim dicapai dari budget sendiri ataupun dari jaringan networking yang sudah kita punya. Jadi bagaimana kita bisa merealisasikan sebuah proyek yang sudah kita kembangkan, yang sudah kita pikirkan matang-matang, hanya terkendala di situ. Jadi seakan-akan banyak bahasa yang keluar dari akhir perkara budget itu, aduh ya sudahlah, belum rezeki, aduh ya sudahlah, mau gimana lagi, belum dapat jalannya gitu. Terkadang kan mindset seperti itu kan harus diubah supaya kita tuh lebih berani lagi untuk mengimprovekan sesuatu hal, proyek ataupun pikiran buat diri kita sendiri ataupun orang yang berimpact untuk kita. Jadi gimana tuh Mas Aska? Ya, langsung saja Mas Aska. Ya Bu, saya rasa nih
masalah seperti ini dialami oleh seluruh orang ketika dia mau melakukan sesuatu, apalagi dia baru di industri tertentu atau baru mau melakukan sesuatu kayak gitu. Kalau kita baca seluruh buku pebisnis sukses atau startup yang sukses akhirnya mendapatkan investor besar dan dia ngebangun startupnya atau aplikasinya jadi gede, juga ngalami masalah yang sama kayak gitu di pendanaan kayak gitu. Dan kita yang penting kita harus punya mindsetnya dulu kayak gitu. Ketika kita punya mindset yang benar, kayak ketika kita mau mulai sesuatu dan kita belum punya apa-apa nih, termasuk kita belum punya networking, kita belum punya uang, kita harus tahu dan kita harus mau kayak ngelakuin pengorbanan kayak gitu. Yang pertama sih pengorbanan yang pasti waktu kayak gitu. Waktu, dan kita mau dan sadar betul kalau kita mempropose sesuatu ke seseorang, itu pasti kita menerima banyak penolakan gitu. Jadi dedikasi atau determinasi di sini nih penting banget kayak gitu. Kalau kita seandainya baru dibilang tidak sama satu orang atau satu institusi, kita udah nyerah, ya kita nggak bakal jalan dan nggak bisa mengeksekusi proyeknya gitu. Tapi kalian mikirin nih, kalau seandainya aku bisa eksekusi film ini atau video ini bagus, dan orang mulai percaya, dan kita punya portfolio nih, dan setelah itu kita lebih gampang untuk ngelakuin project-project setelahnya kayak gitu. Tapi gimana kita ngelakuin yang pertama ini nih, yang penting ini kayak gitu, untuk dapetin itu. Jadi kita harus ngelakuin proses itu dan coba banyak hal gitu. Makanya itu kenalan, networking itu benar-benar dimanfaatin gitu. Kalau misalnya ada teman yang kerja di sini, dia punya kenalan, kita jangan mikir negatif thinking dulu. Nanti nggak mungkin dia bosnya mau ngasih saya kesempatan gini-gini, ngelakuin aja dulu. Kan kadang kita banyak self talk atau negative talk yang ada di kepala kita, sehingga kita nggak mau mengeksposi atau nggak mau menginfoin ke orang itu, hanya sekedar email atau apa. Itulah yang pengorbanan yang bisa kita lakuin kayak gitu. Kan nggak susah, hanya email. Yang sekarang WhatsApp, atau mungkin lebih gampang by DM pun sekarang networking bisa gitu. Kita ajak orang untuk kolaborasi, untuk ngelakuin sesuatu project gitu. Kalau kita punya mungkin visi atau pandangan terhadap sesuatu, orang mau kolaborasi kayak gitu. Apalagi kayak sekarang sih banyak kan company-company yang punya GSR atau budget-budget yang sejalan dengan ide kita mungkin kayak gitu. Kita coba aja, jangan takut kayak gitu. Karena aku juga pernah ngelakuin hal itu gitu. Kayak tahun lalu gitu, kayak aku tuh kita pengen buat film dokumenter di Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia gitu. Jadi prosesnya cukup kompleks, mulai dari brainstorming ide segala macam, budgeting. Kita buat kayaknya habis waktu 3 minggu ya untuk proposalnya. Setelah kita propose, kan ada networking di sana. Tapi at the end ditolak gitu proposalnya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Jangan mikir kita udah ngabisin sesuatu untuk research dalam itu adalah hal yang sia-sia, nggak apa-apa. Kan kita masih punya proposalnya dan kita masih punya knowledge yang udah kita punya gitu dari hal itu gitu. Jadi menurutku mindset yang benar itu sangat penting sih, kayak itu namanya growth mindset gitu. Growth mindset ini teori dari orang Amerika, siapa yang namanya? Itu bagus banget bukunya, aku pernah baca gitu. Jadi yang membedakan secara riset orang-orang yang gagal dan tidak itu adalah mindsetnya, cara pola pikirnya. Dia punya fixed mindset atau growth mindset, gimana kita apalagi anak muda ngelihat kegagalan itu sebagai hal yang wajar gitu. Kita harus punya acceptance gitu. Setiap orang tuh pasti ngalami itu, dan kita satu hari depresi, breakdown mental is okay gitu. Dan kita tahu prosesnya. Ya kita mau marah-marah, mau kecewa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita jangan berhenti belajar dan berhenti ngelakuin sesuatu ya di bidang kita itu, terus lakuin aja gitu. Kita punya kepercayaan dan belief, goals gitu, suatu saat pasti kita ada di posisi itu gitu. Kayak gitu sih. Oke, menarik ya. Sudah cukup Guntur? Atau mau ada lagi? Guntur? Suaranya kurang jelas Guntur. Dengar Bu? Oke. Gimana? Jadi lebih ke kendala saya sendiri. Jadi kan dari pengalaman yang sudah pernah saya hadapi, sudah pernah saya
jalani. Jadi kan banyak itu evaluasi yang harus saya perbaiki untuk ke depan, untuk di next project selanjutnya gitu. Jadi saya pernah berpikir satu hal tentang konsisten. Jadi kan kadang kan ini dari pandangan saya sendiri, yang susah untuk saya hadapi itu pertama ego sendiri, yang kedua itu dari konsisten dari diri saya sendiri. Cuman untuk beberapanya itu bisa saya hadapi, tetapi dari dua hal itu yang memang sulit untuk saya pelan-pelan lepaskan gitu. Jadi mungkin dari pengalaman Mas Aska kan sudah terbilang lumayan banyak gitu. Dari cobaan ini, cobaan itu pasti punya jalan keluar tersendiri. Nah, bisa aja saya mendapatkan jalan keluar dari pengalamannya Mas Aska. Oke, Mas Aska lanjut. Tadi yang kedua saya dengar konsistensi, masalahnya yang pertama tadi apa ya? Kurang kedengeran. Ego. Melawan ego. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini pertanyaan juga pernah saya tanyakan pada diri saya. Jadi saya kan punya teman lumayan banyak networking saya ya. Ada di teman-teman saya lumayan ya inilah ya mereka punya achievement dan punya banyak hal yang mereka lakukan gitu. Kadang kalau saya ngelihat mereka tuh saya insecure gitu, saya nggak ada apa-apanya gitu. Dan saya juga punya kenalan orang-orang yang udah hebat di industri yang sama, dan saya someday saya pengen jadi dia. Jadi saya pernah nanya kayak gitu, challenge-nya lah. Salah satunya diantaranya adalah konsistensi gitu. Jadi namanya Bang Diki gitu. Saya tanya dia, Bang, Abang sesukses sekarang dan punya achievement dan punya company yang segede sekarang, masih mengalami namanya masalah konsistensi nggak? Saya tanya dia, ya masih katanya. Jadi orang setinggi apapun, di posisi apapun, pasti dia masih punya masalah itu gitu. Tapi gimana dia mau terus nge-push diri dia gitu untuk bisa konsisten gitu. Jadi kalau kita yang belum sukses, mau sukses, kita harus nge-push diri kita, nge-push sampai posisi tertentu dan udah di level tertentu, itu dia harus jaga juga konsistensi kan. Apalagi kita yang masih di bawah kayak gitu. Mau di industri kita mau bagus, kita harus jaga itu gitu. Jadi itu masalah semua orang gitu. Dan dia nyaranin saya satu buku, baca buku tentang kebiasaan katanya, habit ini. Saya udah beli bukunya tapi belum saya baca pada saat itu. Jadi kalian teman-teman anak muda tuh harus mikir juga gitu. Kita itu apa yang kita lakukan, di riset itu bilang 90% apa yang kita lakukan setiap hari itu berdasarkan dari habit kita, kebiasaan kita yang kita tidak sadari, yang terbentuk dari alam bawah sadar kita. Dan itu kayak kaset recorder yang ngerekam kebiasaan kita yang kita lakukan setiap hari. Jadi kalau kita mau jadi orang yang disiplin atau konsisten, kita harus ngebentuk itu gitu. Kata ada teorinya 21 hari, 30 hari. Saya pernah ngelakuin itu gitu. Dan benar kalau misalnya salah satu kebiasaan saya olahraga ya. Saya boxing. Orang nanya, kok bisa ya latihan terus, konsisten terus? Ya udah jadi kebiasaan. Jadi otak saya akan lebih mudah untuk mengeksekusinya karena itu adalah bagian dari hari saya. Jadi kalau kalian mau ngelakuin sesuatu, kalian biasain dulu gitu. Jangan ngelakuin hal yang susah dulu. Misalnya kalian mau konsisten baca buku atau olahraga, kalian ngelakuinnya dikit-dikit, tapi setiap hari itu ada gitu. Jadi ketika itu udah menjadi bagian dari habit kalian akan lebih mudah mengeksekusinya kayak gitu. Itu mengenai konsistensi ya. Jadi kita harus tahu dulu mindsetnya. Orang-orang hebat di selevel apapun, mereka juga manusia biasa yang punya lack of discipline, kayak gitu-gitu. Itu masalah manusia gitu. Tapi gimana mereka punya sistem yang di running di hidup mereka yang mempermudah mereka menjalani hidup mereka sampai mereka ada di level sekarang kayak gitu. Dan yang kedua tuh masalah ego gitu. Kayak setiap orang, apalagi anak muda kayak gitu, pasti kita punya ego itu. Orang tua juga punya ego gitu kan. Kayak
gimana sih kayak saya mikir, saya tadi di company saya punya ego, saya resign segala macam. Ya kalau saya mikirnya sih gini ya, sekarang mungkin saya lebih bisa mengontrol ego saya gitu. Saya selalu melihat ketika mau ngambil keputusan, lihat lagi perspektif orang atau orang lain di sekitar kita gitu. Jadi coba kita memposisikan diri kita di sepatu mereka gitu. Jadi kita bisa dapat informasi nih, kita bisa mikir, oh kayak gini ya jadi dia. Jadi kayak kita bisa nekan sedikit ego kita dan kita coba komunikasikan. Kadang juga kurangnya komunikasi itu yang kita nggak tahu perspektif orang lain tentang kita gitu. Kalau saya sih kayak gitu, dan juga ngebiasain hal itu, dan kita buat itu tuh jadi prinsipal gitu di hidup kita gitu. Kalau misalnya kita selfish atau kita egois, kita nih susah gitu, karena kita makhluk sosial, mau di bisnis mau di perusahaan. Kalau seandainya kita terlalu egois atau yang egonya tinggi, kita juga susah untuk mingle sama orang lain. Karena kan ada juga tuh riset yang ngebuktiin orang yang sukses di usaha atau bisnis, persentasenya adalah orang yang secara sosial dia intelligence gitu. Gimana jelasinnya? Socially intelligence kayak gitu. Jadi cerdas secara sosial kayak gitu. Jadi salah satunya adalah mengontrol ego kita kayak gitu. Jadi mindset yang benar menurut saya, kita harus aware dulu, setiap orang tuh punya ego, dan kita gimana kita belajar memahami diri kita sendiri dulu, habis itu kita pelajari perspektif orang lain untuk kita bisa ngerti dan bisa mempelajari dan menekan ego kita gitu ketika kita mau melakukan sesuatu atau ngambil keputusan. Oke, begitu cukup menarik ya dari sharingnya Mas Aska terkait dengan melawan ego dan konsistensi tadi. Guntur sudah cukup ya? Ganti yang lain? Sudah, Bu. Oke, karena masih ngantri nih Mas Aska. Ini ada Raseta. Silakan Raseta. Selamat sore. Sore saya kedengeran nggak? Agak berdengung sedikit. Udah jelas? Sudah. Jadi saya Razeta ingin bertanya, tapi ini nggak relate sama manajemen programnya ya. Jadi seperti yang sudah Mas Haska ceritakan tadi, apa yang memotivasi Mas Haska keluar dari zona nyaman, seperti dari cerita Mas Haska tadi, yang mana saya juga sudah pernah mengalaminya ya, yang kalau dari faktor lingkungan sendiri dan biasanya keluarga atau orang tua yang biasanya bikin kita ragu untuk keluar dari zona nyaman. Misal mereka menganggap kalau kerja di suatu perusahaan itu lebih menjanjikan daripada kerja sesuai dengan passion kita gitu, apalagi freelancer. Jadi berhubung interest saya juga ada di bidang desain komunikasi visual. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa yang memotivasi Mas Haska buat ngebuktiin kalau pilihan saya itu nggak salah gitu. Terima kasih. Kasih Raseta. Kedengaran kan Mas Haska? Yang di akhir Bu, pengen membuktikan bahwasannya apa tuh ya? Itu menjadi ingin pembuktian bahwa di bidang Mas Aska itu benar-benar jalan yang dipilih gitulah, intinya begitu ya Raseta ya. Iya Bu. Silakan Mas Aska. Ini hal yang menarik dan saya alami juga. Saya rasa banyak milenial atau generasi Z, kan generasi Z ke atas ya. Iya. Kayak gitu. Kan kayak kita mesti juga tahu perspektif kalau orang tua kita punya generasi yang berbeda dan pendidikan segala macam informasinya berbeda. Jadi terkadang mindset atau sesuatu yang mereka yakini pasti berseberangan dengan kita gitu. Kayak misalnya mungkin orang tua kita pengen anaknya punya stabilitas ya di kerjaannya, jadi pengen cari ya ASN atau perusahaan yang tetap lah kayak gitu-gitu. Sedangkan anak muda nih yang bisa ngelihat informasi atau jiwanya lebih meledak-meledak, pengennya sesuatu yang lebih menantang. Walaupun kalau orang tua lihat, kamu kerja apa sih? saya pribadi kayak orang tua saya marah besar gitu ketika saya resign dari hotel gitu. Mau ngapain kayak gitu? Kayak udah kerja bagus-bagus, udah dapat gaji yang lumayan lah untuk usia saya di perusahaan. Ya, tapi kan kita yang lebih lebih tahu. Kalau saya pribadi kadang orang tua
percaya sama kita karena dia belum melihat hasilnya atau buktinya kayak gitu. Jadi ketika saya sekarang ngerjain sesuatu, saya ngeliatin ke orang tua, ini loh nominal yang saya dapat segini-segini, dan orang tua mulai punya kepercayaan ke diri saya karena dia ngelihat juga anaknya kerja loh, kayak gitu, ada sesuatu yang dihasilkan. Selagi kita konsisten dan kita percaya gitu, cara yang ngeyakinin, akhirnya mereka ngerti juga dan memahami bahwasanya zaman atau itu tuh udah berbeda gitu. Kita nggak bisa lagi membatasi anak kita mau jadi apa, mau ngapain kayak gitu. Karena udah beda banget kan. Dulu nggak ada profesi contohnya YouTuber, apalagi profesi yang dulu nggak ada. Sekarang tuh udah di era digital 4.0 segala macam, dan banyak orang bisa ngasilin duit dan itu di rumah aja kayak gitu, dan zamannya berbeda. Yang paling penting saya pikir sih gimana kita konsisten belajar, dan kalau kita konsisten, kalau kita ngasih sesuatu, kita kasih tahu orang tua, kita ngasih perspektif kita, jelasin pelan-pelan. Karena orang tua, kita jangan punya ekspektasi orang tua bakal ngerti secepat itu. Kita butuh proses pelan-pelan. Selagi kita bertanggung jawab dengan keputusan kita, walaupun awalnya ditolak-tolak, diomelin, itu saya ngerasain juga gitu. Saya sempat dapat kayak stigma yang kurang baik lah dari mungkin kawan-kawan yang punya pacar ya, orang tuanya langsung mikir ngapain kayak gitu-gitu ya, pasti kita dapat stigma itu. Tapi nggak apa-apa, kita buktiin ternyata ini anak ini kerjaan ini menghasilkan ternyata. Kayak gitu sih, kayak gitu. Jauh nggak sih Bu? Oke, gitu Rasita. Nggak perlu khawatir ini lari dari manajemen program, justru inilah core-nya juga ya. Kita memilih untuk itu membuat sebuah keputusan, kemudian menyusun sebuah program dan selanjutnya. Dan itu yang ingin Ibu dan Bu Putri sampai ke kalian gitu. Oke, ada lagi? Masih terbuka ya Mas Aska ya? Masih ada waktu kan ya? Ya. Silakan. Silakan satu lagi. Yuniati barangkali. Belum, masih unmute. Mungkin yang ingin saya tanyakan tuh kayak kepada Mas Askanya, suara saya dengar ya kan Bu? Dengar. Dengaran. Menurut Mas Aska tuh kayak mana sih mengenai tantangan khusus yang di bidang Mas Aska kerjakan gitu? Tadi nggak dengar ya? Apa ya? Tantangan. Ya. Bagaimana mengatasi tantangan di kerjaan sekarang ya Bu ya, di dunia usaha ya? Tantangannya ada yang spesifik nggak, tantangan apa gitu kan? Kalau tantangan nih banyak nih dari diri sendiri, entah faktor bisnisnya atau ada hal-hal spesifik tertentu. Di bidang produksinya mungkin. Oke, di bidang usahanya ya. Oke. Kalau saya sharing, sebenarnya di industri apapun kita usaha atau kerja, itu tantangan terbesar itu datang dari diri kita sendiri. Dan gimana kita bisa ngatasin itu, insya Allah tantangan lain bisa kita hadapin gitu. Kalau seandainya di bidang produksi ya, saya sekarang aja kan saya sekarang nih lagi kosong editor ya, saya lagi nyari editor. Itu nggak gampang itu, saya nyari dari kemarin belum dapat tuh, salah satu tantangan juga kayak gitu. Gimana buat orang kerja sama kita dan gimana kita bisa bikin dia berkembang dan nyaman gitu, salah satu tantangannya juga kayak gitu. Terus mungkin tantangan lain di apa lagi ya? Persaingan barangkali Mas Aska? Iya, untuk persaingan ya. Kalau menurut saya pribadi, persaingan di industri apapun tuh pasti ada persaingan kayak gitu. Dan kalau kita nggak mau beradaptasi dan berkembang, kita pasti akan ketinggalan kayak gitu. Nah, challenge-nya gimana sih kita beradaptasi dan berkembangnya gitu? Ya, kita harus
harus lebih rajin gitu ngasah skill kita dan nambah jam terbang, bukan hanya diri kita sendiri, juga tim-tim kita kayak gitu. Gimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang punya diferensiasi atau pembeda ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngebuat sesuatu nih, tapi sama aja kayak yang lain gitu, apa bedanya gitu? Jadi kalau saya mikirnya sih kalau di production house nih apa bedanya? Kalau saya mikir di kami sih treatmentnya tuh spesial kayak gitu ya. Dan kita bener-bener kayak misalnya mau ngebikin sesuatu, kita kayak bantu juga gitu, berpikir segala macam dan proses produksinya kita se-all out mungkin kayak gitu. Dan kita gimana cari biar kita juga bisa enjoy kayak gitu. Sehingga output yang kita hasilkan atau kita kasih ke klien tuh bisa bagus dan berbeda kayak gitu. Jadi sehingga mereka bisa repeat kayak gitu sih Bu. Dan juga dijaga sih apanya ya, mungkin komunikasi, networkingnya kayak gitu, tetap keep in touch kayak gitu. Dan hal itu juga semua nggak gampang dilakuin gitu. Dan kita harus ngelakuin itu gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Ya, terima kasih. Ya, ada satu lagi nih, Renaldi nih. Ini pernah mau bikin bisnis ikan ya, Renaldi? Ya, Renaldi. Ada di tempat Renaldi? Renaldi? Ada Bu. Nah, nih, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya atau apa? Atau tidak ada? Kayaknya belum ada sih Bu pertanyaannya Bu. Oh ya, tapi sudah terserap semua ya? Sudah Bu. Oke. Sepertinya tidak ada lagi. Kita sangat mengucapkan terima kasih banyak Mas Aska ya, bersedia meluangkan waktunya untuk sharing kepada kita. Nah, sebelum closing statement nih Mas Aska, boleh nggak berbagi nomor? Ya, ini untuk hal yang positif ya, untuk meluaskan relasi kita juga ya. Siapa tahu Mas Aska juga butuh anak-anak muda ini, dan anak-anak muda ini juga membutuhkan untuk sharing pengalaman atau tunjuk ajar lagi ya, selain hanya di ruang ini gitu. Apakah bersedia Mas Aska? Nomor HP? Boleh Bu. Nomor atau mungkin Instagram, kayak teman-teman lebih gampang. Oh iya. Instagramnya. Ini saya tulis di chat, kelihatan semua ya Bu ya? Mana ya? Oh boleh, silakan Mas Aska tulis. Oke. Ini Instagram saya, follow aja, nanti saya follow back. Terus ini nomor HP saya. Kalau teman-teman mungkin yang bisa ngedit dan tahu temannya yang bisa ngedit, mungkin bisa kontak saya, karena saya lagi nyari editor juga. Nah ini, nah kan kita jadi bisa saling ini ya Mas ya. Iya Bu. Luaskan relasi kita, networking kita dan seterusnya. Nah terakhir, sebelum saya kembalikan ke Mbak Rizky ya, ke Bu Rizky ya, saya panggil Mbak pula di sini, ke Mas Aska untuk closing statement, sekalian memberikan motivasi ya ke kawan-kawan semua ya. Ini kan anak-anak muda yang juga harus dibangun untuk bisa semangat dan seperti Mas Aska gitu ya. Silakan Mas Aska. Oke, closing statement dari saya ya. Saya tekankan lagi, kalau kalian usianya masih sangat muda, masih lebih muda dari saya aja umur 28 sekarang, saya mikir saya masih sangat muda. Jadi saya punya visi saya itu besar gitu di depan gitu. Saya punya goals. Kalian harus punya goals juga. Kalian mikirin, kalian mau ngapain gitu. Kayak gitu. Jangan takut kayak gitu, bermimpi kayak gitu. Kalian punya itu dan kalian harus yakin dulu gitu. Kalian bisa dan mampu ngelakuinnya, dan kalian itu harus menumbuhkan rasa ingin tahu, curiosity untuk belajar kayak gitu. Dan mindsetnya adalah, kalau kita muda ini, kita jangan takut gitu untuk ngelakuin sesuatu kayak gitu. Kayak saya tadi udah banyak eksperimen di hidup saya sendiri, dan saya ngambil keputusan ya mungkin di beberapa perspektif salah ya, tapi nggak apa-apa. Saya kan anyway masih muda, saya bisa restart lagi, saya bisa bangun lagi besok pagi kayak gitu. Nah, saya juga pernah hilang uang gitu di investasi, tapi saya yakin ini jadi pembelajaran kayak gitu. Jadi banyak jadikan kegagalan kita itu suatu kayak
ya udah nggak apa-apa gitu. Ada kos kok belajar juga. Kalau kita kuliah 4 tahun, 5 tahun belum tentu kita dapat kerja langsung kan, kayak gitu. Kita proses gitu. Mindset yang paling terpenting itu ya growth mindset itu. Gimana kita ngelihat kegagalan atau penolakan itu suatu hal yang wajar dulu. Semua manusia ngalamin itu. Semua orang-orang sukses juga pernah berada proses itu. Jadi kalian mungkin nanya gimana cara pede ketika masuk dunia kerja. Kalian harus embrace dulu. Setiap orang yang masuk di dunia kerja atau dunia bisnis pertama kali pasti kalian takut, deg-degan, dan itu hal yang wajar. Jalanin aja, kalian nikmatin prosesnya, belajar banyak hal dan terus belajar, terus improve gitu. Jangan pernah berhenti kayak gitu. Anyway, kalian masih muda kayak gitu. Kayak gitu. Itu aja sih dari saya, Bu. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Aska. Ya, Bu, jadikan kita persahabatan yang abadi ya. Ini dengan Prodi Ilmu Hubungan Internasional, terutama di kelas MK Manajemen Program nih angkatan 2019 semester 6 ya kalian ya. Yang sebentar lagi tentu sudah harus memasuki dunia kerja juga gitu ya Mas Aska. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Putri. Bu, kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran. Tadi di tengah jalan saya mohon maaf karena jaringan jadi terkeluar. Jadi terima kasih atas sharing session dari Mas Firdaus Haska dan terima kasih juga atas moderator dari Ibu Wi. Jadi saya harapkan dari teman-teman ini sudah mengerti nih, sudah paham. Jadi yang kemarin kita sudah belajar teori ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10 kita sudah belajar teori. Dan pertemuan ke-11 ini setidaknya kita belajar teori dan sudah ada prakteknya, atau kita sudah membuka wawasan kita terhadap di dunia pekerjaan itu nanti seperti apa. Karena nanti setelah kalian lulus pasti akan mengalami itu di dunia pekerjaan tersebut. Jadi kalau kita memang di HI ini memang bukan hanya pekerjaannya di diplomat saja, Mas. Tapi di HI ini semua multidisiplin. Ada yang pekerjaan di bidang pendidikan, ada yang di bidang advokasi nantinya, ataupun teman-teman di sini siapa tahu ada yang berkecimpung di bidang NGO ataupun sebagai pemangku kebijakan seperti itu. Nah, dari sharing Mas Haska juga sudah memberikan masukan ya kepada teman-teman bahwa bukan hanya tentang pekerjaan saja yang Mas Haska membahas ya, tapi terkait saya juga belajar ya mengenai self development. Bagaimana kita harus memiliki growth mindset, apalagi kita teman-teman juga masih muda, masih panjang perjalanannya. Mas Haska aja sudah banyak pengalamannya, tapi masih mau belajar lagi. Nah, saya harapkan kepada teman-teman juga, walaupun masih di bangku perkuliahan, tapi jika ada kesempatan atau ada magang di bidang lainnya yang berhubungan dengan dunia HI ataupun di dunia yang menurut teman-teman inginkan, itu lebih baik teman-teman ambil saja menurut saya. Sesuai dengan tadi kata Mas Haska kan, kita sebagai generasi muda kita harus membuka peluang yang sebesar-besarnya. Jadi kita lebih paham. Jadi nanti kita di dunia pekerjaan tidak kagok lagi, istilahnya kayak gitu ya Bu ya. Iya. Bu, saya boleh ngasih saran nggak Bu? Oke. Saya baru ini aware nih, ini jurusan HI dan mereka kayak memang di destination-nya sebenarnya kan lebih spesialis ke diplomat ya Bu ya? Iya Pak. Jadi saya dulu tuh ikut program pertukaran pemuda antar negara itu, teman-teman saya banyak yang jurusan HI Bu, dan sekarang kerja di Kementerian Luar Negeri ya. Jadi kita 18 orang dikirim ke Australia, setiap tahun itu ada, tapi karena COVID, jadi tahun sebelumnya itu ditiadakan, tahun ini cuma virtual gitu. Mungkin ke depannya bisa pergi lagi nih ke Australia. Jadi teman-teman setiap tahun itu ada program beasiswa yang kayak gini. Kalian pantau di Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, atau di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi program-program kayak gini nih bermanfaat banget gitu. Saya bilang kayak buka perspektif dan mindset kita gitu. Ketika kita kayak berada di luar negeri dan ketemu banyak orang tuh, apalagi kalian diplomat kan harus bisa mengerti orang dan bersosialisasi. Jadi kayak ini opportunity buat kalian sih, harus rajin-rajin kayak gitu. Dan ketika kalian kesana, kalian dapat networking, jadi kalian bisa belajar langsung dari diplomatnya kayak gitu. Kita berapa kali kita ketemu diplomat di Canberra, di Aladala gitu. Jadi itu aja sih Bu. Oke. Terima kasih banyak
Terima kasih banyak Mas. Nah, Mas Aska sudah memberikan peluang nih kepada teman-teman. Siapa tahu nanti ada pembukaan untuk exchange ke Australia kan, jadi teman-teman juga bisa mengambil kesempatan tersebut. Karena kalau HI kan ya setidaknya bisalah ikut setidaknya 1 kali gitu. Jika ada kesempatan. Udah? Oke, Bu. Kita tutup. Oh ya. Jadi terima kasih atas sharing session dari Mas Aska dan terima kasih. Ya, terima kasih juga atas Bu Wiwi yang sudah yang sebagai moderator di kelas ini manajemen program, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah masuk di Zoom atau sudah datang di perkuliahan ini. Semoga saya harapkan apa yang Mas Aska sharing pada sore hari ini teman-teman dapat mengambil pengalaman ataupun mengambil ilmu yang Mas Aska berikan kepada kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore.